Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video berikutnya dalam video dosen menulis. Nah, di video kali ini saya akan membahas dosen menulis dan menerbitkan buku. Bingung milih bagaimana cara menerbitkan buku? Nanti di video ini akan dijelaskan kenapa dosen itu wajib menulis serta bagaimana cara menerbitkan naskah buku dari si dosen. Jadi pantengin terus video ini. Bagi teman-teman ataupun bapak ibu yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe, di share, di komen, di klik tanda sukanya, bunyikan tanda loncengnya agar selalu menerima notifikasi pemberitahuan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas bagaimana dosen itu menulis serta menerbitkan naskah buku yang sudah ditulis Pak Ibu inginkan. Ini lanjutan dari video yang pertama kemarin, dosen menulis part 2. Bagi Bapak Ibu yang masih mau melihat video menulis kenapa dosen wajib menulis buku, silakan pantengin video yang pertama sebelumnya. Oke, kita masuk dosen wajib menulis buku. Nah, di video yang pertama kemarin kita sudah membahas bagaimana dosen itu wajib hukumnya untuk menulis buku. Nah, di video kali ini kita juga tetap membahas dan menguatkan kenapa dosen itu wajib menulis buku yang berada di video pertama. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 poin 2. Bunyinya seperti ini: dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebelumnya kita pernah bahas bahwasanya dosen itu wajib memenuhi 3 kriteria ini yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, proses wajibnya dosen itu menulis buku itu adalah di dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, salah satu proses penyebarluasan tersebut adalah melalui buku, sehingga masyarakat ataupun khalayak ramai itu akan mendapatkan transformasi tersebut dari buku. Nah, undang-undang berikutnya itu adalah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 12 ayat 3. Nah, di undang-undang ini dijelaskan secara gamblang bahwasanya dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk mengembangkan budaya akademik serta pemberdayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika. Nah, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 3 ini secara gamblang menjelaskan bahwasanya seorang dosen itu baik secara personal maupun berkelompok itu dia wajib menulis buku ajar ataupun buku teks. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi seorang dosen bahwasanya seorang dosen tersebut tidak mau menulis buku, karena undang-undang sudah mengatur bahwasanya dosen itu adalah wajib hukumnya untuk menulis buku. Jika Bapak Ibu bingung bagaimana proses menulis pertama, silahkan pantengin video yang berikut. Linknya juga ada di deskripsi. Bagaimana proses menulis spontan itu sudah ada 2 part video, silahkan Bapak Ibu cek video tersebut. Nah, kita lanjut. Naskah buku sudah ada, bagaimana cara menerbitkannya? Nah, untuk proses penerbitan itu ada 2 jenis model penerbitan. Yang pertama itu adalah penerbit mayor, yang kita kenal sekarang itu adalah seperti kelompok Gramedia, Alex Media.
informatika dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya penerbit indie, self publishing. Nah, di penerbit ini misalkan adalah kelompok-kelompok penerbit kecil semacam Pustaka Galeri Mandiri, Gawat, dan lain-lain. Nah, seorang dosen tentu ingin terbitkan buku sesuai dengan keinginan mau diterbitkan di mana. Apakah dia memilih penerbit mayor ataupun penerbit indie? Kita cek satu-satu. Kita bahas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing penerbit mayor. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya menerbitkan naskahnya di penerbit mayor, itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu biaya dan pemasaran ditanggung oleh penerbit. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, justru Bapak Ibu yang mestinya dibayar. Nah, kemudian berikutnya kelebihannya adalah penulis hanya menulis. Ini apakah kelebihan atau kekurangan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi proses seorang dosen itu dalam mengajukan naskah ataupun menerbitkan buku, dia hanya berlaku atau berperan sebagai tok penulis. Jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, kemudian berikutnya itu naskah diseleksi. Jadi naskah Bapak Ibu tidak semerta-merta bisa diterima dan diterbitkan oleh penerbit. Jadi naskah Bapak Ibu itu diseleksi dulu. Nah, yang bagian seleksi tersebut, kalau penerbit mayor, mereka lebih cenderung melihat pangsa pasar, karena toh mereka juga sebagai sebuah perusahaan yang yang memperhatikan untung dalam bentuk laba rugi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi naskah itu diseleksi, tidak hanya berpatokan kepada kaidah keilmuan, tapi juga bakalan melihat pangsa pasar. Nah, berikutnya promo tidak wajib. Jadi Bapak Ibu tidak harus mesti mempromosikan bukunya, walaupun ada sebagian penerbit mayor yang mengharuskan Bapak Ibu untuk mempromosikan bukunya. Tapi bagaimanapun, baik penerbit indie maupun penerbit mayor, jika Bapak Ibu sudah punya buku, secara otomatis dari hati tersebut bakalan ada untuk niat untuk mempromosikan dari karya Bapak Ibu sendiri. Jadi dengan keadaan di penerbit mayor, Bapak Ibu sebenarnya tidak harus melakukan promosi karena mereka punya tim marketing sendiri. Ada bagian pemasaran, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya penyebaran buku luas. Jadi kalau Bapak Ibu menerbitkan naskah di penerbit mayor, seluruh Indonesia buku Bapak Ibu bisa didapatkan. Karena penerbit mayor mereka sudah bekerja sama dengan para toko buku, agen pemasaran, distributor, dan lain sebagainya. Jadi buku Bapak Ibu akan disebarkan secara luas. Jadi mau yang kenal dengan Bapak Ibu atau tidak, itu tidak akan jadi soal. Orang akan tetap mendapatkan buku Bapak Ibu tanpa harus mengenal Bapak Ibu. Nah, kemudian kelemahan berikut adalah di penerbit mayor mengenai permasalahan royalti. Nah, di beberapa penerbit proses royalti ini tergantung dari kontrak si penulis dengan penerbit. Ya, nanti video berikutnya insya Allah akan kita bahas pula bagaimana cara penerbit menandatangani ataupun penulis menandatangani kontrak dengan penerbit. Tapi yang kebanyakan berada itu adalah menggunakan sistem royalti. Sistem royalti ini biasanya kisaran dari 5 sampai 10%. Nah, kalaupun kebanyakan royaltinya itu dihitung 10% dari harga buku. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita hitung-hitungan royalti sebagai income tambahan bagi seorang dosen yang sudah menerbitkan naskahnya di penerbit mayor, kita cek misalkan proses royalti tersebut adalah jumlah cetak, total cetak buku Bapak Ibu yang nantinya terjual gitu, dikalikan dengan royaltinya. Royalti itu 10% dari harga. Jadi jika Bapak Ibu punya buku 50.000 harganya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan royalti 5.000 dari satu eksemplar buku Bapak Ibu yang terjual. Nah, kalau kita hitung-hitung, misalkan penerbit mencetak naskah Bapak Ibu itu 1.000 eksemplar,
dengan asumsi 1000 ini terjual. Nah, berarti kalau kita hitung 1000 dikalikan dengan royalti 5000 tadi. Jadi jika Bapak Ibu mencetak ataupun penerbit mencetak naskah Bapak Ibu itu sebanyak 1000 eksemplar, secara otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan royalti itu adalah 5 juta. 1000 dikalikan dengan royalti. Ini dengan asumsi jika semua cetaknya terjual. Jika buku Bapak Ibu laris, penerbit tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan cetak berikutnya. Ada cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat, dan seterusnya. Begitupun sistem royaltinya. Bapak Ibu akan selalu mendapatkan royalti. Nah, bagaimana dengan penerbit indie ataupun self-publishing? Nah, yang pertama itu biaya dan pemasaran ditanggung oleh penulis. Jadi proses produksi naskahnya itu untuk menjadi sebuah buku, biayanya dibebankan kepada penulis. Biasanya penerbit juga bakalan meminta biaya untuk proses penerbitan, tergantung dari paket penerbitan yang disediakan oleh penerbit indie tersebut. Nah, kemudian pemasaran juga Bapak Ibu harus lebih giat untuk dalam promosi bukunya, karena sebagian besar buku yang ada di penerbit indie itu dijual secara online. Jadi mereka belum ataupun tidak bekerja sama dengan pemasaran yang lain, tidak bekerja sama dengan tim marketingnya yang lain, tidak bekerja sama dengan toko buku yang lain. Jadi Bapak Ibu menjual bukunya itu secara online, walaupun ada 1-2 yang menitipkan bukunya di beberapa toko buku. Kemudian yang berikutnya, naskah tidak perlu seleksi. Jadi Bapak Ibu yang memiliki ideologis yang tinggi, karena ketika di penerbit mayor itu ada beberapa yang misalkan harus tidak boleh gitu. Tapi Bapak Ibu juga harus menyampaikan hal tersebut. Jadi penerbit indie bebas. Jadi tanggung jawab penulisan itu tok berada di penulis. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengikuti sesuai keinginan dari penerbit. Walaupun nanti penerbit memberikan saran, tapi semuanya tetap keputusannya ada di Bapak Ibu. Jadi naskah Bapak Ibu tidak akan diseleksi. Nah, berikutnya penulis tidak hanya menulis, dia juga berlaku sebagai editor. Kalau tidak, penulis akan mencari editor lain untuk bukunya, atau editor yang disediakan oleh penerbit dengan menggunakan paket penerbitan dari penerbit indie. Juga layout, juga cover. Jadi biasanya penerbit indie menggunakan paket-paket tertentu. Paket ini ada editornya, paket ini ada layoutnya, ada covernya, dan lain sebagainya. Atau bisa saja nanti editornya Bapak Ibu cari sendiri oleh teman sejawat, layoutnya mungkin bisa Bapak Ibu lakukan sendiri, atau mencari freelance layouter, juga bagian desain cover, atau Bapak Ibu punya desain sendiri. Beda dengan penerbit mayor yang sudah ada tim bagian editor, layout, dan cover. Kemudian berikutnya promo hukumnya wajib, karena kalau Bapak Ibu tidak promo, orang-orang tidak akan tahu Bapak Ibu punya naskah, dan buku Bapak Ibu tidak akan terjual. Beda dengan penerbit mayor, karena mereka punya tim sendiri untuk mempromosikan buku Bapak Ibu. Nah, di penerbit indie yang notabene biasanya dijual secara online, buku Bapak Ibu terbeli itu jika ada promo yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya penyebaran buku tidak luas, karena secara default itu buku ataupun naskah buku yang Bapak Ibu punya hanya dibeli secara online, dibeli baik ke penerbit maupun ke Bapak Ibu sendiri. Jadi banyak bagian-bagian daerah yang tidak akan terjangkau oleh promosi Bapak Ibu, sehingga penyebaran buku itu hanya sebatas ataupun sekalangan dari sekitar Bapak Ibu. Nah, cuman di penerbit indie ataupun self-publishing, royalti yang bakalan Bapak Ibu dapatkan itu akan lebih besar dibandingkan dengan penerbit mayor. Nah, kok bisa? Nah, kita hitung-hitung lagi seperti tadi. Untuk royalti yang bakalan Bapak Ibu terima itu adalah jumlah cetak dikalikan dengan harga buku Bapak Ibu
kita samakan dengan proses perhitungan tadi. Misalkan harga bukunya itu 50.000 dan jumlah eksemplar cetak itu ada 1000. Nah, itu dikalikan baru dikurangi dengan modal. Nah, sebagai contoh di sini misalkan ada 1000 eksemplar, itu kita kalikan dengan harga buku 50.000, kemudian kita kurangi modal. Nah, modal bisa saja nanti sudah masuk layout, cover, editor. Jika Bapak Ibu cetaknya banyak seperti ini, ada 1000 eksemplar, itu proses ataupun biaya cetak per eksemplarnya akan lebih murah. Nah, kita anggaplah hitung-hitung ambil nilai besar saja 15.000, nilai kotor lah 15.000 untuk modal satu buah naskah buku Bapak Ibu. Jadi 15.000 itu kita kalikan dengan 1000 eksemplar. Jadi keuntungan yang bakalan Bapak Ibu terima nantinya dengan asumsi jika 1000 eksemplar ini terjual 50 juta dikurangi dengan 15 juta. Jadi Bapak Ibu jika 1000 buku ini terjual, Bapak Ibu bakalan mendapatkan keuntungan atau royalti tersendiri, itu adalah 35 juta modal keuntungan bersih dari naskah Bapak Ibu. Bandingkan dengan penerbit mayor tadi, jika 1000 eksemplar terjual dengan harga buku 50.000, Bapak Ibu baru mendapatkan royalti 5 juta. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah bakalan tahu kira-kira naskah ini apakah mau diterbitkan di mayor atau mencari penerbit indie. Tentu sesuai ataupun berdasarkan dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun ini tidak banyak, ada penerbit indie yang mengkhususkan ataupun membuat konsep seperti penerbit mayor, dengan alasan ada beberapa penerbit ini yang ingin katanya itu untuk menjaga kualitas dan standar penerbitan mereka. Jadi ada satu kesimpulan seperti ini Bapak Ibu, naskah Bapak Ibu yang tidak diterima oleh penerbit mayor ataupun ditolak oleh penerbit mayor bukan berarti naskah Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan standar penulisan, melainkan mungkin bisa saja tidak sesuai dengan standar penerbitan mereka, karena seperti tadi mereka juga bakalan cek pasar bagi penerbit mayor. Nah, bisa saja nanti buku Bapak Ibu terlalu bagus, mereka tidak berani menerbitkan. Nah, contohnya kira-kira seperti itu. Nah, untuk penerbit indie semi mayor ini, itu ada beberapa penerbit indie yang membuat konsep seperti penerbit mayor. Jadi Bapak Ibu, penerbit indie semi mayor ini biasanya biaya penerbitan bagi dua, penulis dan penerbit. Ya, walaupun sebenarnya kadang biaya ini belum didapatkan. Ya, kondisinya mereka bakalan hitung-hitungan setelah proses penjualan buku Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tetap ada seleksi sesuai dengan keinginan penerbit. Jadi penerbit akan memberikan masukan-masukan terhadap naskah buku yang Bapak Ibu seleksi, agar tujuannya itu tetap dianggap hasil terbitan berkualitas. Maksud berkualitasnya itu adalah sesuai dengan standarnya penerbit. Nah, kemudian berikutnya biasanya sistem cetak berdasarkan PO, pre-order, dicetak sebanyak pesanan. Jadi ketika sudah proses pengurusan semuanya, buku, cover, naskah, layout, edit, dan sudah dapat di ISBN-nya, buku tersebut dilempar ke pasaran. Bapak Ibu promo, penerbit promo, dibuka PO-nya dengan pengurangan harga dari harga buku yang sebenarnya. Misalkan kalau buku harga Bapak Ibu itu 50.000, misalkan di PO-nya dibuka 45.000. Nah, nanti seberapa banyak yang pesan, baru sebanyak itu yang dicetak. Keuntungan dari proses percetakan bukunya tadi itulah dilakukan ataupun dibagi dua antara penerbit dan penulis sesuai dengan kesepakatan berapa persen untuk penulis, berapa persen untuk penerbit. Itu berdasarkan sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dengan penerbit indie yang konsepnya semi mayor ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu berarti ada dua proses penerbitan, ada mayor yang hanya tok Bapak Ibu menulis semuanya diserahkan ke penerbit, kemudian ada indie
Kemudian yang ketiga ini dia masih tergolong indie, cuman prosesnya itu tetap melakukan ada seleksi. Ya, salah satu contoh penerbit indie semi mayor ini adalah penerbit Gawat. Ya, jadi mereka di penerbit tersebut melakukan proses seleksi juga dengan sesuai standar penerbitan mereka. Nah, kalau penerbit indie misalkan macam penerbit Pustaka Galeri Mandiri, ya, jadi Bapak Ibu ngirim naskah, semuanya selesai, layout, edit dan sebagainya, langsung keluar ISBN. Prosesnya lebih cepat. Kalau mayor, Bapak Ibu ngirim naskah, nunggu dulu naskah tersebut diseleksi oleh dewan redaksi. Biasanya itu proses seleksinya bisa memakan waktu 3 sampai 9 bulan. Ya, tergantung dari naskah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Mau pilih penerbit dan seperti apa untuk naskah bukunya? Itu kembali lagi kepada pribadi Bapak Ibu. Nah, ini proses pengiriman naskah tadi. Kalau indie cukup tinggal kontak penerbitnya. Untuk proses naskah penerbit mayor kisaran 3 sampai 9 bulan untuk menunggu apakah naskah Bapak Ibu dianggap layak untuk dicetak. Sedangkan penerbit indie langsung proses jika kesepakatan terjadi antara penulis dan penerbit, maksudnya deal gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana jika yang belum punya naskah? Bagi Bapak Ibu yang punya naskah, ini bakalan kita bahas insya Allah di video berikutnya. Oke Bapak Ibu, sekian dulu materi penerbitan kita. Jadi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen itu wajib hukumnya untuk menulis sebuah buku. Kita tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.